Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih berada dalam al-Islam wal iman, insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semua untuk senantiasa istiqomah berada di jalannya hingga yaumul qiyamah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjuang yang menyampaikan risalah langit, ya, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita amal-amal ibadah, ya, berupa sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kuatkan kita, Allah mampukan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, para sahabat, ya, pijarmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan, ya, program kita, yaitu pembacaan dan pembahasan tafsir Ibnu Katsir yang kami singkat dengan petik, ya. Semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan, ya, hasanah keilmuan kita dan meningkatkan serta memperbaiki ibadah kita dari hari ke hari, insyaallah. Tapi, ya, tanpa memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan program pembacaan dan pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, ya, insyaallah kali ini kita akan sudah masuk pada surat Al-Fatihah yang kelima, ya, sahabat, ya. Surat Al-Fatihah yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Baik. Kita teruskan. Qira'ah sab'atu wal jumhur, ya, qira'ah sab'ah dan mayoritas ulama membaca, ya, bi tasdidil ya'i dengan mentasdidkan huruf ya, ya, min iyyaka, dari kata iyyaka. Jadi qiraah sab'ah dan mayoritas ulama membaca kata iyyaka dengan mentasdidkan huruf ya, yaitu iyyaka, ya, sebagaimana yang kita baca selama ini, ya, khususnya di Indonesia. Wa qara'a Amr bin Fayyidin, adapun Amr bin Fayyid, ya, membaca bitakhfifiha, ya, dengan meringankannya, ya. Meringankan apa? Meringankan huruf ya, artinya tidak mentasdidkannya, ya. Ma'al kasri, ya, dengan kasroh. Wahia qira'atun syadatun mardudatun, ya. Nah, bacaan seperti ini adalah bacaan yang asing dan tidak diterima, ya, atau tertolak, mardudah, ya. Li'anna, karena iya kalau kita baca tanpa tasdid, bukan iya tapi kita baca iya, ya, itu artinya apa? Dau'us syamsi, ya, artinya kalau iya itu artinya sinar matahari, ya, bukan kepadamu, seperti itu.
Wa qara'a ba'duhum ayyaka, ya, ayyaka. Adapun sebagian yang lain membaca dengan ayyaka, yaknya tetap bertasdid tapi hamzahnya berharokat fathah, ya tuh. Bi fathil hamzati. Nah, jadi sebagian yang lain membacanya dengan memfathahkan hamzah ayyaka wa tasdidil ya'i, ya tuh, dengan hamzahnya difathahkan dan ya-nya tetap bertasdid, ya. Jadi ada juga yang membaca dengan ayyaka seperti itu, ya. Wa qara'a ba'duhum hayyaka bil ha'i badalal hamzati, dan sebagian yang lain membacanya hayyaka, ya, dengan ha badalal hamzati, yang menggantikan membaca dengan ha yang atau sebagai pengganti dari hamzah hayyaka seperti itu. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair berkata, fa hayyaka wal amrul ladzi intarohabat mawariduhu doqots alaika masadiruhu, ya. Maka kata penyair ini fa hayyaka wal amro, ya, maka berhati-hatilah terhadap suatu urusan. Alladzi intarohabat, yang apabila telah intarohabat mawariduhu, yang apabila telah tersebar, ya, permasalahannya. Doqots alaika masadiruhu, ya, doko ini sempit, ya, tapi di sini maksudnya adalah susah atasmu mengatasinya, masadiruhu, atau untuk mencari solusinya, gitu, ya. Maka hati-hatilah terhadap satu urusan yang jika sudah tersebar permasalahannya, maka akan sulit bagimu untuk mencari solusinya atau jalan keluarnya. Jadi di sini seorang penyair menggunakan kata hayyaka, maka sebagian lagi yang lain membaca iyyaka dengan hayyaka, ya, dengan ha sebagai pengganti hamzah. Wa nasta'inu bi fathin nuni, ya, dan nasta'in, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan nasta'in dengan memfathahkan nun, ya, awalal kalimati, ya, pada awal kalimat. Nah, ini pada awal kata, maaf, awalal kalimati, pada awal kata, ya, fi qiraatil jami'i, ya, pada seluruh bacaan, siwa Yahya bin Watsabin wal A'masyi, ya, kecuali bacaan dari Yahya bin Watsab dan Al-A'mas, ya. Fa innahuma kasaroha, ya, karena keduanya itu mengkasrohkannya, ya. Nista'in seperti, ya, mengkasrohkannya. Wahia lughatu Bani Asadin, adapun yang seperti ini adalah bahasanya Bani Asad, wa Rabi'ata, dan Rabi'ah, wa Bani Tamimin, ya, dan Bani Tamim, ya. Jadi ini adalah variasi, ya, sahabat, ya, variasi bacaan dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya, sebagaimana kemarin yang sudah juga ada beberapa kata itu yang memiliki riwayat pembacaan yang berbeda-beda, ya, tetapi dia tidak merubah makna, ya, dan biasanya adanya perbedaan bacaan ini dikarenakan lahjah, ya, lahjah atau dialek seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kembali. Wal ibadatu dan ibadah fil lughati secara bahasa minadzilli, ya, minadzilli artinya kerendahan atau kehinaan, ya, minadzilli. Yuqalu tariqun mu'abbadun, ya, disebutkan ada yang mengatakan tariqun mu'abbadun artinya jalan yang direndahkan, ya, jalan yang direndahkan, ya, direndahkan seperti itu. Wa ba'irun mu'abbadun, dan unta yang direndahkan, maksudnya ketika kita mau naik unta itu kan unta diturunkan, ya,
direndahkan, dipendekkan seperti itu. Ai mudallalun ya, atau yang ya direndahkan atau dipendekkan, direndahkan seperti itu ya, atau merendahkan diri seperti itu. Baik. Sebentar kita lanjutkan. Nah, ini yuqalu tariqun mu'abbadun ya, dikatakan jalan yang direndahkan ya, yang dipendekkan seperti itu. Wa ba'irun mu'abbadun, dan onta yang kebawahkan, direndahkan seperti itu. Ay mudallalun ya, atau merendahkan diri ya. Itu pengertian ibadah secara bahasa, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri ya. Wa fi syar'i, dan secara syariat, ibadatun amma yajma'u kamalal mahabbati wal khudu'i wal khaufi ya. Adapun secara syar'i, ibadah ya adalah amma yajma'u kamalal mahabbah ya, sesuatu yang berkumpulnya kesempurnaan kecintaan ya, wal khudu'i wal khaufi, dan ketundukan dan ketakutan. Jadi berkumpulnya kesempurnaan kecintaan dan ketundukan dan rasa takut. Nah, ini penting ibadah secara syar'i. Jadi kumpulan dari kesempurnaan kecintaan ya, wal khudu'i dan ketundukan, wal khaufi dan rasa takut ya. Cinta kepada sesuatu dan tunduk kepadanya ya, karena kita mencintai maka kita mengikuti, tunduk, mentaati gitu ya. Wal khauf, dan takut ya, bisa karena takut akan ditinggalkan atau takut tidak dibalas cintanya dan lain-lain. Nah, ini pengertian ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan saya ingin beribadah kepada Allah, maka harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai ketundukan dan ketaatan, serta rasa takut ya, ditinggalkan oleh Allah, takut tidak mendapat balasan dari Allah, tidak khawatir tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selain-lain seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar saya kerjakan selesai tanpa rasa apapun ya. Jadi itu tidak sesuai dengan makna ibadah ya, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Saya sholat takbir, ruku, sujud, selesai tanpa ada rasa apa-apa ya, itu hanya sekedar ketaatan saja ya. Kalau ketaatan saja, nah ini kita khawatir tidak disebut dengan ibadah, karena hanya taat saja tanpa disertai dengan rasa kecintaan ya. Misalnya kita sholat nih, tapi karena terpaksa, karena misalnya tidak enak, karena misalnya ingin dilihat orang, bukan karena cinta ya, ini tentu tidak masuk dalam kategori ibadah, melainkan hanya melakukan gerakan ibadah seperti itu ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan kembali. Wa quddimal maf'ulu wa huwa iyyaka ya, dan maf'ul dalam bahasa Arab kita sebut dengan objek ya. Wa huwa iyyaka, yaitu iyyaka. Jadi dalam kalimat iyyaka na'budu di sini adalah di situ ada maf'ul, yaitu iyyaka, dan na'budu sebagai fi'ilnya ya. Jadi disebutkan wa quddima, dimajukan, didahulukan, ala maf'ulnya atau objeknya yaitu iyyaka ya. Wa kurriro, dan diulang
iyyaka na'budu wa iyyaka, ada dua tuh ya, diulang, lil ihtimami ya, untuk menekankan, untuk menjadi perhatian, wal hasri ya, dan sebagai pembatas ya, sebagai pembatas. Apa maksudnya? Ai atau la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu, wala natawakkalu ya, dan kami tidak bertawakal, kami tidak berserah diri, kami tidak pasrah illa alaika, kecuali hanya kepadamu ya. Wa hadza huwa kamalut taati ya, dan inilah yang yang merupakan kesempurnaan ketaatan. Perhatikan ya, kesempurnaan ketaatan. Wadinu kulluhu yarji'u ila hadainil maknaini, dan agama ini, al-Islam ini seluruhnya kembali kepada hadainil maknaini, kepada dua makna ini ya. Ya, wahada kama qala ba'du salafi, dan yang demikian ya, pernyataan ini sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf ya. Apa itu? Al-Fatihatu sirrul Qur'ani, Al-Fatihah itu adalah rahasia Al-Qur'an, wa sirruha hadhil kalimati ya, wa sirruha hadhil kalimatu ya, dan rahasia dari Al-Fatihah adalah kata ini, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi rahasia agama ini ya, bahwa agama ini ya, seluruhnya kembali ke dua kata ini ya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya rahasia Al-Qur'an ada di Al-Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah ada di kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu ya. Fal awwalu ya, fal awwalu tabarruun minasyirki. Pernyataan yang pertama merupakan pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini adalah pernyataan berlepas diri dari kemusyrikan ya. Wathani, adapun yang kedua, tabarruun minal hauli wal quwwati wat tafwidi ilallahi azza wa jalla. Adapun kata yang kedua, berlepas diri dari segala daya dan kekuatan dan penyerahan ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Alhamdulillah ya. Jadi telah kita sama-sama dengarkan ya, telah kami bacakan ya, dan kami terjemahkan, dan insyaallah telah kita dengarkan bersama-sama ya makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ini adalah pernyataan ya, pernyataan bahwasannya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah sebuah pernyataan dari kita ya, bahwasanya kita berlepas diri dari peribadahan kepada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergantung ya dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari selainnya ya. Maka tentu setelah kita memahami hal ini, jangan sampai apa yang setelah kita memahami arti dan tafsir dari ayat ini, maka mari kita sama-sama meningkatkan ya kualitas ibadah kita ya, menyesuaikan antara pernyataan kita di dalam sholat dengan sikap kita di luar sholat ya. Karena tentu tidak pas ya, tidak sesuai ya, tidak pantas
jika kita mengatakan A di dalam sholat kita, tapi di luar sholat kita melakukan B, seperti itu ya. Jadi semoga lagi ya, bahwa adanya program ini bisa menambah khasanah keilmuan kita dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Kita sempurnakan program ini dengan doa penutup majlis dan alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.